Selamat pagi, siang dan malam sahabat Corong Indonesia. Kembali lagi di acara paling lugas dan tuntas. Sahabat Corong, mengamati era politik dunia pada saat ini sangat kompetitif, di mana China muncul menjadi negara superpower mengimbangi negara adidaya Paman Sam. Bukan tanpa alasan, China menjadi negara kuat di era milenial sekarang. Selain dari sumber daya manusia yang mumpuni, China memiliki sejarah dan kebudayaan yang besar. Di balik sentimen yang besar anti-China, kita tidak bisa menutup sebelah mata kemajuan negara Indonesia, dari sisi perdagangan hingga sisi ekonomi. Berikut imajinasi saya bila Indonesia tidak dekat dengan China. Dalam pandangan kali ini ada 3 poin penting dalam otak saya tentang hubungan kerjasama harmonis China-Indonesia. Pertama, Indonesia tak akan bisa menikmati teknologi murah. Seperti yang kita ketahui bersama, China memanglah negara paling upgrade tentang masalah teknologi. Beruntungnya Indonesia bisa menggait China. Andai saja jika Indonesia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan China, pastinya Indonesia tak akan lagi bisa menikmati teknologi China yang memang harganya nyaman di segala kantong, baik dari masyarakat kalangan atas, sedang, bahkan bawah. Apalagi masyarakat kita berprinsip kalau ada yang bagus tur murah, kenapa harus beli yang mahal? Nah, maka wajar saja Indonesia menjadi salah satu tujuan pemasaran hasil produksi dari China yang beragam. Dan tak heran jika produk elektronik yang membanjiri Indonesia didominasi produk asal China. Kedua, Indonesia tidak memiliki partner kuat. Sahabat sekalian, sejak tanggal 13 April tahun 1950, kedua bangsa ini telah menjalin hubungan dagang dan saling mengenal. China juga telah memperlihatkan kepada dunia tentang pentingnya kerjasama kemitraan, sinergi, dan solidaritas antar bangsa. Hal itu terlihat dalam penanganan pandemi dan upaya membangkitkan kinerja ekonomi yang sedang dihadapi dunia saat ini. China telah berjanji untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam memerangi pandemi, termasuk mendukung rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi vaksin buatan China. Oke, mari kita berbicara lebih rinci. Negara kita masuk dalam beberapa negara yang membeli vaksin dari China, benar begitu? Dengan melihat penduduk Indonesia yang berjumlah banyak, tentu dana yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Sesuai pernyataan Ibu Sri Mulyani, anggaran pembelian vaksin ini sudah mulai dicanangkan sejak 2020, yaitu sebesar 35,1 triliun rupiah. Perlu kalian ketahui bahwa pemerintah kita baru membayar DP-nya saja. Dan dengan memanfaatkan dari hubungan ini, maka Indonesia bisa berhutang pada China. Atau kasarannya melunasi dengan cara menyicil. Selain itu, interaksi people to people semakin erat. China dan Indonesia pun sama-sama berkontribusi dalam kerjasama regional dan multilateral untuk memelihara keamanan, perdamaian, serta kesejahteraan dunia. Bayangkan saja, jika China tidak berada di pihak Indonesia, maka kelar sudah. Ketiga, China akan menjadi support militer, di mana negara atau sekutu akan mengintervensi Indonesia. Tentu, kita sudah mengetahui jika China diklaim sebagai kekuatan militer kelas dunia, dan sudah tidak diragukan lagi. China juga memiliki hak veto yang bisa membacking negara lain, yang nantinya bisa menjadi support militer Indonesia ke depannya, jikalau ada negara lain yang akan mengintervensi Indonesia. Namun balik lagi, pada kenyataannya, Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan China, dan bisa dibilang negara kita sangat bergantung. Lantas jika Indonesia semakin bergantung pada China, apakah bakal menjadi lebih baik, atau bahkan sebaliknya? Nah sahabat sekalian, melihat kedekatan Indonesia dan China, ternyata dapat membawa akibat ekonomi dan politik yang negatif bagi negara ini. Dan, selama beberapa tahun terakhir, utang Indonesia kepada China naik cukup signifikan. Tentu, kedua hal tersebut menghadirkan risiko yang perlu diantisipasi Indonesia agar tidak mengalami kasus seperti Sri Lanka, yang harus kehilangan mayoritas sahamnya di sebuah proyek pelabuhan karena gagal membayar utang kepada China. Maka dari itu, pentingnya pemerintah kita untuk membatasi ketergantungan terhadap China, dengan maksud agar bisa menjaga posisi tawar Indonesia dalam mengamankan wilayah di sekitar perairan Laut Natuna yang selalu diklaim sebagai milik China. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terserah kalian boleh setuju atau tidak, itu hak kalian. Semoga imajinasi saya bisa diterima dengan pikiran terbuka kalian. Terima kasih, wassalam.